Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberinya kesehatan serta kesempatan kepada kita bersama untuk dapat hadir ke ruangan kita ini guna untuk melaksanakan diseminasi CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat oleh Ibu Fitriani Leda SPD dan Ibu Yunarti SPD. Selawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita mengirimkan ke arwah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SDN 01 Lembah Melintang. Seterusnya yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu Majelis Guru serta karyawan-karyawati SDN 01 Lembah Melintang. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang ini nantinya dibacakan oleh Ibu Eva Satria SPD. Seterusnya yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini nanti dipimpin oleh Ibu Sylvia Sara SPD. Yang keempat, kata sambutan dari Kepala SDN 01 Lembah Melintang. Seterusnya yang kelima, pemaparan materi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat oleh Ibu Fitriani Leda SPD dan Ibu Yunarti SPD. Yang terakhir penutup. Baik, sebelum masuk kita ke acara yang selanjutnya, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Eva Satria SPD. Kepada Ibu dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
فإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi menjelang siang ini dengan izin Allah kita telah dapat berkumpul di ruangan kelas 6 yang kita sayangi ini dalam rangka kegiatan seminar guru penggerak angkatan 11 dengan judul Budaya Positif. Kemudian salawat dan salam juga kita tidak lupa mengirimkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta karyawan, baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sebelumnya kepada pembawa acara yang telah memberikan kami waktu dalam rangka memberikan kata sambutan dalam kegiatan seminar untuk CGP angkatan 11 yang dibawakan oleh saudari kita Ibu Fitriani SPD dan Ibu Yunarti SPD. Tentunya kami berharap selaku Kepala SD Gunung Satu Lembintang,
merupakan suatu walah bagi kita dalam rangka peningkatan ilmu, dalam rangka menimba ilmu yang tidak lain tujuannya tentunya untuk kemajuan pendidikan kita, khususnya di SD 01 Lumintang dan umumnya di Kabupaten Pasaman. Dari itu kami berharap dalam kegiatan-kegiatan ini mari kita ikuti dengan baik dan seksama, dengan serius. Semoga kita yang belum tampil untuk hari ini dapat menerapkan apa yang telah Bapak Ibu contohkan. Ibu-ibu contohkan nanti, Ibu Petronila dan Ibu Yunarti, bagaimana cara atau trik dalam rangka peningkatan ataupun aksi nyata demi peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita. Dan tentunya ini tidak lepas dari Kabupaten Pasaman Barat pada umumnya dan Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari itu kami himbau selaku Kepala SD 01 Lumintang, mari kita ikuti bersama dan mari insya Allah kita terapkan. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan untuk masa-masa selanjutnya, terutama demi kemajuan pendidikan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai Kepala SD 01 Lumintang. Kalau ada perkataan kami yang kurang pas atau kurang tepat, kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Kepala SDN 01 Lembah Melintang yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Semoga dengan arahan-arahan ataupun sambutan yang diberikan oleh kepala sekolah, kita sebagai semakin terinspirasi untuk memajukan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Baik, untuk acara selanjutnya yang kelima, acara inti, yaitu pemaparan materi budaya positif dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat oleh Ibu Fitriani SPD dan Ibu Yunarti SPD. Kepada beliau-beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita kesehatan maupun kesempatan, di mana di dalam ruangan kita ini kita bisa diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan ke arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 01 Lembah Melintang, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru serta karyawan dan karyawati SD Negeri 01 Lembah Melintang. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara yang sudah memberi kesempatan kepada kami waktu untuk melaksanakan memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif. Pada kesempatan ini kami melaksanakan tugas yang mana namanya diseminasi budaya positif. Kami sudah menyelesaikan satu modul pendidikan guru penggerak, di mana pada submodul yang keempat 1.4 yaitu budaya positif. Kami di sini sebagai
sebagai berbagi pengalaman dan berbagi pemahaman tentang budaya positif. Kami awali dengan mengucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di SD 01 Lembah Melintang, sekolah yang kita cintai. Budaya positif ini ada 7 konsep dasarnya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Kami akan memaparkan 7 konsep dasar budaya positif ini dengan berbagi. Konsep dasar yang pertama sampai nomor 4 dipaparkan oleh saya sendiri. Konsep dasar yang ke-5 sampai 7 nanti akan dipaparkan oleh saudari kita Ibu Fitria Nilda. Di sini kami tidak menggurui, hanya berbagi pengalaman dan pemahaman. Semoga di sekolah kita nanti akan terwujud murid yang berkarakter dan mempunyai budaya-budaya positif yang kita inginkan. Sebelum kita masuk kepada pemaparan konsep dasar budaya positif, kita melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Dan itulah tadi ice breaking yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kegiatan kita ini nanti berjalan dengan lancar. Amin. 7 konsep dasar budaya positif tadi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya dan tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita masuk kepada profil pelajar Pancasila itu ada 6 paradigma. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Untuk lebih termotivasinya, kita untuk menanamkan 6 karakter profil pelajar Pancasila ini, kita memetakan dulu kebutuhan siswa kita, bagaimana minat belajarnya, profil belajarnya, dan gaya belajarnya. Untuk lebih tertanamnya karakter yang 6 ini, kita menyanyikan dulu lagu profil pelajar Pancasila.
positif adalah kebaikan. Budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada murid sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, disiplin, dan bertanggung jawab. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Kenapa Bapak Ibu harus ada budaya positif di sekolah? Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak tidak hanya dari segi intelektual tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Pertanyaan ini nanti akan terjawab pada pembahasan berikutnya. Kita lanjutkan. Disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, di mana motivasi intrinsik ini yang ada pada diri anak atau yang lahir dari dalam dirinya, sedangkan ekstrinsik yang berada dari luar diri anak. Kita lanjutkan. Disiplin positif menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu harus kita mulai dari diri kita. Kalau kita tidak disiplin, ada pemangku kekuasaan yang akan mendisiplinkannya. Misalnya siswa kita belum menerapkan disiplin, maka kitalah yang akan menerapkan disiplin untuk dirinya. Kita lanjutkan. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berintegrasi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman.
dari disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Akan terlahir disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Kita lanjutkan konsep dasar tentang motivasi perilaku manusia. Ada tiga teori motivasi manusia. Yang pertama, tidak ingin ditegur oleh pihak lain atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan atau mendapat penghargaan. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Jadi, teori motivasi dari ketiga teori motivasi yang tersebut, mana yang sebaiknya akan kita terapkan, Bapak Ibu? Nomor berapa? Nomor 3, iya, ini menjadi belajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Bukan karena tidak ingin ditegur, bukan juga karena ingin dipuji oleh lingkungan atau mendapatkan penghargaan. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Di sini kebutuhan untuk bertahan hidup ada 3, yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, di mana makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jika kebutuhan dasar manusia ini yang bertahan hidup sudah dipenuhi, maka posisinya akan aman. Kita lanjutkan yang kedua, kasih sayang dan diterima. Kita sebagai manusia membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima, di mana diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Apabila tidak terpenuhi kebutuhan manusia dengan rasa tidak diterima, maka karirnya atau prestasinya tidak akan lanjut. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini tentang ada harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi, diakui, didengar. Kebutuhan yang penguasaan ini sama juga dengan kasih sayang, ingin dihargai. Apabila seseorang tidak dihargai, walaupun dia hebat, berprestasi, tidak akan berlanjut. Yang keempat, kebebasan. Kita sebagai manusia ingin kebebasan, di mana mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, bebas berkarir, bebas berpendapat. Yang kelima, kesenangan. Bapak Ibu semuanya butuh kesenangan kan? Iya. Kesenangan di sini ada bermain, humor, antusias, tertawa. Apabila tidak ada kesenangan, maka aktivitas yang akan kita lakukan tidak akan berjalan dengan lancar. Itulah pemaparan materi dari saya, konsep dasar budaya positif yang nomor 1 sampai nomor 4. Yang nomor 5 sampai nomor 7 akan dipaparkan oleh saudari Ibu Fitria Nilda. Kepada Ibu dipersilakan.
Baiklah, saya lanjutkan. Sebelum itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk melakukan senyum. Ini diharapkan agar berdiri. Yang mana boleh berhadapan-hadapan, ya berpasangan. Bapak ada cukup berdua. Jadi di sini berikan senyum terbaik untuk yang di depannya, yang di dekat kita. Dikasih waktu 30 detik. Coba jangan lihat giginya, pandang matanya. Ini untuk memunculkan nilai-nilai positif. Nah, itu gunanya. Bagaimana? Sudah muncul positifnya? Sudah. Iya, baik. Terima kasih untuk kita semua. Baik, untuk konsep yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Di sini posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama ada posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Di mana ciri-ciri penghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Mungkin kita tidak sadar selama ini pernah melakukan posisi seperti ini. Yang selanjutnya, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehadiran yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi guru di sini membuat anak didik kita, anaknya merasa bersalah. Yang mana ciri-cirinya? Nada suara memelas, halus, sedih, bahkan mengibah. Yang mana bahasa tubuh itu merapat pada anak, lesu. Nah, ini ciri-ciri posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya: nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, kedipan mata, dan senyum jenaka. Nah, ini ciri-ciri posisi guru sebagai teman. Yang selanjutnya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau orang-orang yang kita pantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid,
sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Bagaimana ciri-cirinya? Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, ini sebagai posisi pemantau. Dan yang terakhir yaitu manajer. Di mana posisi manajer adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa posisi manajer ini sudah melalui posisi teman dan pemantau. Dia sudah berhasil. Namun posisi teman atau pemantau bisa belum berarti bisa menjadi manajer. Itulah posisi 5 posisi kontrol sebagai manusia atau sebagai guru. Di sini ada pernyataan-pernyataan, ada 5 pernyataan. Yang kolom yang pertama yang sebelah kiri, kolom yang kedua siapa yang mengatakan. Mana yang pernyataan yang pertama? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi seperti apa yang mengatakan ini? Bapak Ibu, dari kelima posisi yang tadi, kalau ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisi yang mana itu? Pembuat merasa bersalah? Kita. Iya, pembuat orang merasa bersalah. Lanjut pernyataan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi yang mana? Posisi? Iya, posisi penghukum. Lanjut pernyataan yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi bapak. Ini posisi? Iya, posisi teman. Lanjut pernyataan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi pemantau, karena ada aturan. Nah, yang terakhir, pernyataan yang terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, posisi sebagai manajer. Nah, ini pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh 5 posisi tadi. Bapak Ibu, kita lihat tabel ini. Nah, inilah kaitan antara konsep yang disampaikan oleh Ibu Yunanti tadi, yang mana ada motivasi, ada 3 motivasi tadi kan? Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, atau ingin dipuji. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Yang mana yang kita pilih tadi, motivasi yang paling baik yaitu menghargai diri sendiri. Nah, kita lihat bersama di mana pada posisi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dalam satu tabel, yang mana posisinya menghindari atau motivasinya menghindari hukuman. Ini di dalam kategori identitas gagal. Bapak Ibu, dalam posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, motivasi dalam diri anak itu karena ingin menghindari hukuman, sehingga hasilnya atau kualitasnya gagal. Kemudian pada posisi teman pemantau, nah itu juga dalam satu kolom,
yang mana motivasinya adalah ingin mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, ini dikategorikan identitas berhasil atau sukses. Memang ini sudah berhasil, tapi kalau di dalam posisi teman-teman tahu, murid itu masih bergantung kepada gurunya. Nah, kemudian, ini yang terakhir yaitu posisi manajer, di mana dalam motivasi anak itu ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi posisi guru di sini sebagai manajer menimbulkan anak itu ingin dihargai, dirinya sendiri yang ingin dihargai, timbul kesadaran dirinya. Nah, yang mana ini juga identitas berhasil atau sukses. Jadi itulah 5 posisi kontrol sebagai guru, di mana mungkin kita tidak sadar selama ini apa yang telah kita lakukan, kemudian apa yang ingin kita perbaiki selama ini, atau juga mungkin akan kita tingkatkan atau kita terapkan untuk berikutnya. Lanjut konsep yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Di sekolah kita pasti ada peraturan sekolah. Di kelas juga pasti ada peraturan kelas. Nah, nanti kita lihat apa perbedaan peraturan dengan keyakinan. Yang mana keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau lebih umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Lanjut yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, berarti di kelas kita. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi di sini keyakinan kelas yang dibuat oleh semua warga di kelas itu sendiri. Nanti apabila ada mereka yang melanggar karena sudah kesepakatan, disitulah kita sebagai guru mengatasi masalah tersebut. Misalnya ini ada dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan itu misalnya ada dimunculkan murid itu tidak boleh terlambat. Itu contoh peraturan, tidak boleh terlambat. Nah, ini dalam bentuk positif atau tidak, Bapak Ibu? Tidak boleh terlambat. Itu kalimat yang berkonotasi positif atau negatif? Konotasi negatif, Bapak Ibu, karena ada kata tidak. Jadi yang tidak itu kita rubah menjadi positifnya. Misalnya datang tepat waktu. Atau juga jangan buang sampah sembarangan. Itu konotasi negatif. Kita rubah menjadi keyakinan yang lebih positif, yaitu buanglah sampah. Atau mengajak, atau seperti kalimat persuasi, mari menjaga kebersihan. Nah, ini merupakan pengertian-pengertian dari keyakinan kelas. Di sini ada tabel perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada keyakinan kelas tanggung jawab. Nah,
di sini kita lihat perbedaan. Tadi ada peraturan yang lebih rinci, sedangkan keyakinan kelas itu lebih umum, lebih abstrak. Di mana kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, tentu anak wajib mengembalikan ke tempatnya. Tapi karena lebih umumnya, ketika dia meminjam buku, tentu dia menjaga bagaimana buku yang dipinjam itu tidak rusak. Itu suatu bentuk tanggung jawabnya. Makanya dibuat adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu di situ tadi ada kalimat yang negatif. Dibuat menjadi positif dan menjadi menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini suatu bentuk suatu pernyataan peraturan di mana dirubah keyakinan kelas menjadi berkomitmen. Yang mana apabila nanti itu ditetapkan hadir 15 menit sebelum pembelajaran, tentu anak-anak semuanya berbondong-bondong 15 menit lagi sebelum bel berbunyi mereka datang. Jadi dibuat keyakinan disepakati ada berkomitmen agar tidak atau datang tepat waktu. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini baik itu kekerasan banyak jenisnya. Jadi dirubah keyakinan kelas menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Nah, itu lebih tepatnya. Kemudian dilarang merokok. Nah, ini dirubah keyakinan kelas menjaga kesehatan. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran, di mana keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain, bersabar. Bersabar artinya menunggu giliran. Lanjut, gunakan masker. Nah, itu lebih khusus. Lebih umumnya yaitu menjaga kesehatan, keselamatan. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, lebih tepatnya keyakinan di kelas itu dirubah menjadi keselamatan atau keamanan. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Di mana kami sudah membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti apabila ada teman-teman yang belum membuat di kelasnya, semoga bisa terwujud. Nah, ini saya tampilkan video keyakinan kelas kami. Bapak Ibu silakan dilihat. Kita bacakan dulu satu-satu. Yang pertama, membersihkan kelas. Yang kedua,
perbuatan keyakinan kelas dari kami. Kita lanjutkan konsep yang terakhir, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, itu tadi kebutuhan dasar yang sebelumnya kita paparkan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di mana restitusi ini yaitu mengatasi murid yang melakukan kesalahan tadi, di mana sebaiknya setelah kita melaksanakan atau membuat keyakinan, tentu apabila ada anak yang berbuat salah atau melanggar aturan atau melanggar ketentuan sekolah, tentu apabila diminta keterangan dia tidak ada alasan. Artinya dia bisa saja, saya tidak tahu itu aturan seperti apa, saya tidak ikut sepakat di dalamnya. Nah, jadi dalam restitusi ini di mana sebelumnya kita buat dulu keyakinan kelas. Nah, apabila anak melanggar suatu keyakinan kelas yang disepakati, tentu dia sadar diri nantinya. Di mana dalam restitusi ini ada 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi. Di mana dalam tahapannya, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Nah, ini dalam tahap menstabilkan identitas. Kita membuat suasana tenang dulu, jangan dulu diminta keterangan. Di mana guru salah satu mengatakan berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ada juga ibu juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, ini salah satu indikator yang akan kita ucapkan kepada anak-anak atau murid kita apabila melanggar suatu keyakinan atau kesepakatan. Jadi anak itu tidak merasa terganggu, dia tenang. Nanti pada tahap berikutnya baru diminta keterangan. Bukan di sini saja menstabilkan, hanya menstabilkan suasana saja. Nanti akibatnya mungkin lebih parah lagi kalau sampai di sini tahap ini. Kita lanjutkan dengan tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Di mana perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Di
Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Nah, disinilah langkah di mana kita ingin tahu apa kebutuhan dasar yang dia inginkan. Yang mana yang disampaikan oleh Ibu Yunati tadi, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di sini kita menanyakan di mana beberapa indikator yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini beberapa pertanyaan yang ingin kita tanyakan kepada murid kita yang bermasalah pada tahap validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa mengetahui apa alasan-alasan dia melakukan kesalahan tadi. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini tahap yang terakhir adalah guru menanyakan keyakinan. Nah, itulah tadi hubungan antara membuat keyakinan kelas dulu dengan restitusi. Di mana salah satunya yang kita tanyakan bisa apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Lanjut, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini di sini memunculkan kesadaran anak. Setelah dia diminta keterangan apa alasan-alasannya, di sini menanyakan keyakinan. Ya, kita lanjut dengan restitusi dari kelas 3. Kamu
Saya merasa senang ketika saya datang terlambat. Ibu Hanti tidak menarik saya dan ibu saya. Tetapi Ibu Hanti mengajari saya supaya memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Ibu Hanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restitusi yang sudah kami lakukan, walaupun itu berupa skenario, tapi apabila nanti ada terjadi di lingkungan kita, bisa kita terapkan segitiga restitusi tersebut. Karena sudah terakhir yaitu konsep budaya positif, kami menunjukkan video pendek yang mana nantinya kita bisa menerapkan atau memberikan tanggapan. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang bukan terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Begini bu. Mentong kau Kayla, jangan kerok. Gara-gara kau, kita semua kan tidak belajar. Mentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi yang lempar. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak.
Sekira kalian semua melempari kak, lemparkan ma, lempar mimpi, lempar. Sekira kita menghukum kak, hukum ma. Apakah tergetar hatimu? Sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin dari yang kita saksikan video tadi ada yang bersedia memberi tanggapan tentang video atau isi video tadi. Siapa Bapak Ibu? Kita persilakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan Majelis Guru. Memang itulah namanya, bahasanya kita warga sekolah antara guru dan murid. Kadangkala memang ya kita sendiri kadang-kadang lupa kita bahasanya suatu saat sebenarnya kejadian tadi itu adalah gambaran kita sehari-hari. Kita pun baru, saya pun hampir tersadar ya. Saya juga agak apa di lokal kan. Dari video tadi itu adalah gambaran. Dari situ mungkin kita bisa berubah sikap. Bahasanya sebelum kita mengapa kena anak itu, seperti yang ditampilkan ibu-ibu itu tadi itu kan, kita harus bertanya dahulu atau mengidentifikasi masalah. Nah, sebelum kita terlanjur sehingga tadinya kita marah, akhirnya kita minta maaf. Nah, inilah hebatnya dunia pendidikan itu. Jadi ini sangat menambah pengetahuan kita untuk ke depan. Mari kita Bapak Ibu kita saling mempedulikan antara guru dan murid. Nah, mungkin itu tanggapan saya jangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan tanggapan. Mungkin dari Ibu ada yang memberikan. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya memberi tanggapan sedikit mengenai video yang kita tonton tadi. Jadi di sini setelah kita melihat video tadi, apabila ada anak didik kita nanti yang terlambat atau yang sama dengan permasalahannya seperti yang tadi, mari kita semua kita tanya dulu apa permasalahannya, kenapa dia terlambat. Kejadian yang terjadi pada video tadi meskipun tidak persis seperti yang tadi, jangan terjadi pada kita guru di SD kita ini. Mari sama-sama kita terapkan itu, mari sama-sama kita perbaiki diri kita. Apabila ada kejadian yang seperti tadi ada pada diri kita semua di sini, mari kita hilangkan itu. Kalau ada permasalahan murid kita seperti terlambat tadi, mari kita tanya dulu permasalahannya, kenapa dia terlambat, apa alasannya. Jangan langsung kita hukum, jangan langsung kita marahi, jangan langsung kita beri hukuman, apalagi yang sampai membekas di hati anak kita. Jadi di sini untuk yang terakhirnya itu pelajaran untuk diri saya sendiri tadi dan untuk kita semua teman-teman di sini. Mari kita lebih sabar lagi menghadapi anak didik kita. Mari kita lebih peduli lagi dengan kepentingan mereka. Jangan kita utamakan emosi kita. Mari kita lebih sabar lagi untuk menghadapi anak didik kita meskipun banyak masalah mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Endang
dan Bapak Adia yang sudah memberikan refleksi terhadap video yang sudah kita tayangkan dan semua materi yang telah kami paparkan. Kepada Bapak Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Itulah pemaparan materi dari kami, 7 konsep dasar budaya positif, mulai dari yang ke-1 sampai 7 sudah kita paparkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Sekian, kalau ada salah dan janggal dari kami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Saputri SPD, rekan sejawat dari Ibu Fitrian Nega SPD dan Ibu Yunarti SPD selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pasaman Barat. Paparan materi mengenai budaya positif tadi sangatlah bagus, sangatlah bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita menyimak paparan materi tadi, kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang berkarakter, guru yang berakhlak mulia, guru yang mempedulikan kepentingan adat dirinya, sehingga kita sebagai guru mampu menciptakan anak didik yang berkarakter, yang memiliki disiplin positif, anak didik yang berakhlak mulia, serta anak didik yang berprofil pelajar Pancasila. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.